Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di pagi hari ini. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dan insyaallah kita akan membaca poin yang terakhir berkaitan dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap muslim punya kewajiban untuk menunaikan hak nabinya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia punya kewajiban menunaikan hak yang lainnya. Dan salah satu di antara hak makhluk yang terbesar adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau jadikan itu sebagai bagian dari tanda iman, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Seseorang tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Karena itu bukti iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai beliau melebihi dari seluruh umat manusia, termasuk diri kita sendiri. Nah, selanjutnya melampiaskan bentuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diungkapkan oleh umat beliau dengan cara yang berbeda-beda. Salah satunya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ke-28, hal yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi. Silakan dibuka bukunya halaman 17. Kita akan baca terlebih dahulu. Nah. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. As-su'al as-samin wa ashrun. Hal yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi? Al-jawab, la yajuzul ihtifalu bil maulidin nabawi li'annahu minal bid'ah wa muhtasatil umur wa laysa hadha min ta'dimihi wa mahabbatihi. Qala subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Suratul Maidah al-ayat as-salisah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Muslim. Pertanyaan yang ke-28. Bolehkah merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban, la yajuzu. Penulis menyebutkan tidak boleh al-ihtifalu bil maulidin Nabi, merayakan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu minal bid'ah wa muhdatsatil umur, karena ini termasuk bid'ah dan perkara yang baru, wa laysa hadza min ta'dhimihi, dan ini bukan termasuk bentuk mengagungkan beliau, wa mahabbatihi, bukan termasuk bentuk memuliakan beliau dan mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada ajaran dari kami, fawaraddun, maka amal itu tertolak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Intaha ma qalahul musannif, demikian yang disampaikan oleh penulis. Tayyib. Kita akan berikan beberapa muqaddimah terlebih dahulu berkaitan dengan titik terang mengenai Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harus bicara hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai Anda ngantuk ya. Tolong mendekat Pak, karena adem-adem mepet-mepet mawon gitu. Biar hangat nih. Monggo maju Pak. Tidak sampai menutupi kamera Pak. Iya, tidak apa-apa. Monggo maju. Tayyib. Yang pertama, kita punya kewajiban untuk mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan hak beliau yang menjadi kewajiban umatnya. Dalilnya cukup banyak. Salah satunya yang tadi kita sebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengkaitkan kecintaan kepada beliau sebagai bagian dari apa? Iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia termasuk dirinya sendiri. Yang kedua, perwujudan rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah dengan mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan seperti itulah praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Diceritakan oleh sebagian orang yang menyaksikan bagaimana pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di sini keterangan orang yang menjumpai praktek para sahabat ketika mereka mencintai, ya, sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Urwah bin Mas'ud. Qala Urwah bin Mas'ud kepada orang Quraisy. Urwah bin Mas'ud ini pemimpin Bani Thaqif. Dan dulu masyarakat Quraisy mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada pemimpin dua kota besar, yaitu kota Mekah dan kota Taif. Kota Mekah pemimpinnya adalah Al-Walid bin Mughirah, sedangkan kota Taif pemimpinnya adalah Urwah bin Mas'ud. Jadi dulu sampai orang musyrik itu mengatakan, kalau memang Al-Quran itu dari Allah, kenapa yang jadi nabi kok Muhammad bukan Urwah bin Mas'ud? Kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu bisa melihat posisi Urwah bin Mas'ud. Sampai orang musyrik mengusulkan yang cocok jadi nabi itu Urwah bin Mas'ud. Qala Urwah bin Mas'ud li Quraisy.
Urwah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada masyarakat Quraisy, "Wallahi laqad wafattu 'ala al-muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najasyi." Aku pernah menjadi tamunya berbagai raja. Pernah menjadi tamunya Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, dan Najasyi Raja di Ethiopia. Wallahi in ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat ada raja yang dimuliakan oleh para pasukannya sebagaimana para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Demi Allah, ketika beliau mengeluarkan dahak, saat dibuang itu sudah langsung ditadai oleh tangan seseorang di antara mereka. Fadallaka biha wajhahu wa jildah, lalu diusap-usapkan ke muka dan kulitnya. Wa idza amarahum ibtadahu amrahu. Ketika beliau perintahkan kepada mereka, mereka bersegera untuk melaksanakan perintah itu. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Dan ketika beliau berwudu, mereka hampir berebut untuk mendapatkan air wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama khafadu aswatahum 'inda. Dan ketika beliau bicara, semua suara tertunduk di hadapan beliau. Wa ma yahudduna an-nazar ilaihi ta'ziman lahu, dan tidak ada orang yang menatapkan wajahnya, menatapkan pandangannya ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ini persaksian yang disampaikan oleh salah satu tokoh Quraisy terkait bagaimana bentuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, mereka tidak pernah merayakan Maulid. Meskipun demikian, mereka tidak pernah merayakan Maulid. Baik. Sehingga dari sini kita bisa memberikan catatan bahwa bentuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh para sahabat adalah bersegera melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan tabarruk dengan badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tadi dahak keluar langsung ditadai, air wudunya ditadai kemudian diusap-usapkan ke badan. Dan kalau beliau bersabda tidak ada satupun yang berani bicara. Tayyib. Catatan yang ketiga, bahwa para ahli sejarah sepakat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada di masa silam. Baru muncul setelah abad keempat Hijriyah. Baru muncul setelah abad keempat Hijriyah. Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan biografi Abu Sa'id Kazkaburi. Abu Sa'id Kazkaburi, salah satu di antara tokoh Daulah Umayyah yang menyelenggarakan peringatan Maulid yang pertama kali. Wa kana ya'malu al-maulid asy-syarif fi Rabi'il Awwal wa yahtafilu bihi ihtifalan haila. Dialah yang mengadakan peringatan Maulid di bulan Rabiul Awal dan dia rayakan dengan perayaan yang sangat meriah.
Jadi tokoh yang menyelenggarakan itu siapa tadi? Abu Sa'id Kazkaburi. Tayyib. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh As-Sakhawi, Al-Hafidh As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar, mengatakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Baik, sehingga baru ada setelah qurun mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan termasuk di antara para ulama ahli hadis tidak pernah mengenal istilah itu. Baru ada di abad 4 Hijriah, dan pertama kali yang menyelenggarakannya adalah Daulah Bani Fatimiyah. Sudah? Oleh karena itu, jika ada klaim bahwa Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah atau imam siapapun di bagian dari masa kodifikasi hadis, yang itu masih di abad 3 Hijriah, mengatakan bahwa mereka menyelenggarakan maulid. Ada pernyataan Imam Syafi'i mengadakan maulid, ada pernyataan bahwa Abu Hanifah mengadakan maulid. Itu semuanya adalah jelas kalimat yang tidak sejalan dengan realitas sejarah. Bahasa ringkasnya dusta gitu. Sehingga tidak mungkin mereka mengadakan maulid padahal istilah itu belum pernah dikenal di zaman mereka. Tidak pernah dikenal di zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik sebelumnya, maupun Imam Abu Hanifah sebelumnya lagi, berkaitan dengan keberadaan maulid. Sudah? Berarti ini catatan yang keberapa? Ketiga ya. Jadi maulid Nabi, ulama sepakat tidak pernah ada di masa silam. Baik. Selanjutnya, catatan yang keempat. Nah, yang parkir biar fokus parkir ya. Nah, catatan yang keempat. Bahwa pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah Daulah Fatimiyah. Ini salah satu di antara kerajaan Syiah yang dulu pernah jaya di daerah Mesir. Dan daulah inilah yang membuat kampus, katanya kampus pertama dalam Islam, diberi nama Al-Azhar. Lalu Al-Azhar ini direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga menjadi salah satu pusat untuk pendidikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi sebelumnya pendirinya adalah Daulah Batiniyah. Berkuasa pada awal abad keempat Hijriah. Dan mereka merayakan maulid 6 kali. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid rajanya. Komplit ya, Masya Allah. Jadi ada peringatan maulid itu sampai 6 kali. Dari mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ahlul Bait dari keluarga Fatimah, Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, dan Maulid rajanya. Dan peringatan Maulid ketika itu tujuannya adalah dalam rangka untuk melestarikan budaya yang dimiliki oleh orang Syiah, di mana dalam peringatan Maulid itu mereka merayakan orang yang dianggap sebagai tokoh besar Syiah. Selanjutnya, ini yang keberapa? 5. Selanjutnya yang
5. Baik. Catatan yang kelima. Kita mengakui bahwa dalam peringatan Maulid ada sebagian ulama Islam yang mereka mengizinkan. Meskipun banyak di antara ulama kaum muslimin yang menolak peringatan semacam ini. Namun menurut ulama yang mengizinkan Maulid, sama sekali mereka tidak mengajarkan bentuk kultus dan keyakinan khurafat sepanjang Maulid. Ulama yang mengizinkan Maulid sama sekali tidak mengajarkan bentuk kultus dan bentuk khurafat di acara Maulid. Contoh bentuk kultus, memuji Nabi SAW berlebihan, atau apa lagi? Mengagungkan Rasulullah SAW berlebihan. Contoh bentuk khurafat, meyakini ruh Nabi SAW datang, lalu masyarakat diminta untuk berdiri menyambut ruh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah bentuk khurafat terhadap Maulid. Sehingga kalau kita menjumpai di beberapa ulama madhab, ada yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid itu satu hal yang baik. Kita pahami yang dimaksud di situ adalah mengenang kelahiran Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran beliau. Namun sepeser pun mereka tidak mengizinkan untuk praktek kultus kepada Nabi SAW maupun apa tadi? Adanya praktek khurafat dalam acara Maulid, seperti meyakini ruh Nabi SAW datang, atau ada awan yang turun, atau aneka khurafat yang lainnya, ada sekian ribu malaikat yang turun, yang itu semuanya adalah perkara gaib yang tidak mungkin ada manusia yang tahu. Adakah manusia yang bisa mengetahui ruh? Ruh itu bisa dilihat enggak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah. Kamu enggak usah mikir ruh. Ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Yaitu ilmu tentang ruh yang bisa kita baca dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW. Misalnya kita meyakini dalam jasad kita ada ruh. Kita meyakini ruh itu dicabut ketika orang itu mati. Kita meyakini bahwa ruh itu ketika tidur dia ditahan oleh Allah atau diangkat oleh Allah, lalu dikembalikan lagi. Dan itulah pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang ruh, namun hanya sedikit. Kalau sampai melihat ruh, manusia tidak melihat ruh. Jangankan ruh Nabi SAW, ruh sesama mereka aja mereka nggak lihat. Bolak-balik ada orang mati, Bapak lihat ruhnya. Lihat saya, ruhnya di mana? Itu keloyongan, ruhnya. Dan itu semuanya adalah pasti dusta. Karena manusia tidak bisa melihat ruh. Sehingga ruh ada di alam gaib dan manusia tidak bisa mengindra ruh. Maka tidak ada istilah orang melihat ruhnya sendiri, itu tidak ada. Pernah lihat ruh Bapak sendiri, Pak? Hah? Belum pernah. Rupanya kayak apa nggak tahu, Pak. Okay. Baik. Makanya kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa dia melihat ruh Nabi SAW, bisa kita pastikan apa? Dusta. Tidak mungkin orang bisa melihat ruh Nabi SAW. Apalagi kadang bergaya seperti dia melihat ke arah satu titik, kan gitu ya. Nah, kemudian para pengikutnya takjub, wah ini imamnya sedang melihat ruh, dihapusi ke gelem. Nah, berikutnya bahwa
peringatan Maulid Nabi, yang paling tahu kapan persis tanggal kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Yang paling tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemungkinan besar lebih tahu adalah para sahabat. Kendati demikian, mereka tidak pernah menjadikan hari lahirnya beliau sebagai hari yang istimewa untuk peringatan. Informasi yang bisa kita dapatkan tentang kapan Nabi SAW lahir adalah hari Senin. Sebagaimana ketika beliau menyebutkan sebab kenapa rajin puasa Senin dan Kamis, beliau mengatakan bahwa hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, yauma wulidtu wa yauma ub'atsu, dan hari pertama kali aku diutus, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang meyakinkan kapan Nabi SAW lahir, yang pasti hari Senin. Lalu tanggal berapa, bulan apa, dan seterusnya, ulama berbeda pendapat. Bahkan sampai angka tahunnya saja ulama berbeda pendapat. Karena orang di masa itu tidak begitu berkepentingan mencatat sejarah kelahiran mereka, selain lahir pada peristiwa ini, lahir pada peristiwa ini. Apalagi ketika itu mereka belum punya angka tahun, dan mereka terhadap bulan itu acuannya adalah fisik. Jadi mereka melihat tanda alam, bulan di posisi ini. Tanggal persisnya mereka tidak begitu perhatian. Itu cara orang dulu dalam mengukur hari dan tanggal. Dan di Indonesia seperti itu sampai sekitar tahun 50-an, masih seperti itu suasananya. Makanya simbah-simbah kita ketika kita tanya, "Dhisik lahir kapan, Mbah?" "Saelingku ngene, zaman Jepang, saya lahir zaman ini, saya lahir ada peristiwa ini." Sampai untuk memastikan usianya berapa, ya antara 81 sampai 83. Usia aja pakai rentang, Mbak. Karena dulu, orang dulu nggak begitu perhatian. Itu padahal jaraknya baru 80 tahun yang lalu. Apalagi yang ribuan tahun yang lalu. Sehingga banyak sekali dalam biografi para sahabat. Berapa usia sahabat ketika meninggal? Ada yang mengatakan usia meninggal beliau di usia 60 tahun. Dan ada versi yang lain 63 tahun. Ada versi yang lain 64 tahun. Itu sahabat. Termasuk Rasulullah SAW. Mereka, para ahli sejarah, berbeda pendapat dalam menetapkan kapan persisnya tanggal kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita lihat untuk bulan kelahiran beliau. Mengenai bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jumhur ulama mengatakan beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan Ibnul Jauzi mengklaim ijma' ulama Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Tapi klaim ini tidak tepat, mengingat ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau terlahir di selain Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan di bulan Safar, ada yang mengatakan di Rabiul Akhir, bahkan ada yang berpendapat beliau dilahirkan di bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan beliau lahir di bulan Ramadan. Jadi bulannya beda-beda. Sudah? Kemudian yang jadi masalah begini. Kalau bulannya beda, berarti bulan apa saya harus merayakan Maulid? Apakah harus mengikuti Rabiul Awal? Ataukah mengikuti bulan yang mengatakan, ataukah mengikuti pendapat yang mengatakan bulan Ramadan? Atau mengikuti pendapat yang mengatakan bulan Muharram? Padahal itu jaraknya jauh. Lalu bulan apa saya harus mengikuti peringatan Maulid? Baik, itu jadi catatan. Selanjutnya, mengenai tanggal kelahiran beliau.
Jika kita fokus pada pendapat jumhur bahwa Nabi SAW terlahir di bulan apa? Rabiul Awal. Lalu tanggal berapa beliau dilahirkan? Ada banyak versi. Ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 17, dan seterusnya. Dan ada yang mengatakan 8 hari sebelum habisnya Rabiul Awal, berarti tanggal 22. Ada banyak versi. Dan sebagian ahli sejarah merojihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anushirwan. Kisra Anushirwan, dan itu bertepatan pada akhir April, 20 April tahun 571 Hijriah, yang kalau diukur bertepatan dengan 9 Rabiul Awal. Nah, tarjih ini, sisi penguatan ini disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahikum Makhtum, sirah nabawiyah yang terkenal itu ya. Baik. Dipahami di sini jamaah? Maksudnya gimana ini, Pak? Maksudnya begini. Kalau terjadi ikhtilaf terkait hari kelahiran Nabi SAW, sementara perayaan Maulid itu diselenggarakan untuk mengenang tanggal kelahiran beliau, yang jadi pertanyaan, terus kita harus ikut pendapat ahli sejarah yang mana? Karena ahli sejarah beda pendapat. Apakah ikut pendapat pertama, kedua, atau ketiga? Nanti jadinya ada banyak peringatan Maulid. Peringatan Maulid versi pendapat A, Rabiul Awal. Peringatan Maulid versi pendapat B, Ramadan. Pak, kok ada peringatan apa ini? Maulid Nabi SAW. Ini menurut pendapat siapa? Katanya ada yang mengatakan Ramadan beliau lahir, maka kita rayakan Ramadan. Pak, ini lebih cocok nuzulul Quran, bukan Maulid Nabi. Nah, jadinya kan tidak ya, la yastaqim, tidak konsisten. Mau di posisi mana kita harus merayakan Maulid. Baik. Sementara untuk tanggal wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggal pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal di hari Senin tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan pernyataan ini banyak disampaikan oleh para ahli sejarah karena wafatnya Nabi SAW itu yang mencatat lebih banyak daripada kelahiran beliau. Tayyib. Muqaddimah yang ke berapa? 7. Udah 10, Pak. Enggak apa-apa ya. Beda nomor enggak apa-apa ya. Yang penting enggak ada yang kececer ya. Tayyib. Para sahabat dan ahli sejarah, perhatian mereka terhadap hari kelahiran Nabi tidak lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap hari kematian Nabi SAW. Saya ulang ya. Para sahabat dan ahli sejarah, perhatian mereka terhadap hari kelahiran Nabi SAW tidak lebih besar dibandingkan perhatian mereka terhadap hari wafatnya Nabi SAW. Karena hari kelahiran Nabi SAW itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Nabi mau lahir tanggal berapapun, ada nggak pengaruhnya terhadap hukum Allah? Tidak ada. Nabi SAW mau lahir bulan apapun, itu tidak ada hubungannya dengan syariat. Sebab beliau tidak menerima wahyu ketika dilahirkan.
Apakah beliau sudah menerima wahyu sejak dilahirkan? Tidak. Oleh karena itu, berbeda dengan kematian. Itu adalah batas terakhir wahyu turun. Sehingga setelah kematian beliau, tidak mungkin lagi ada wahyu yang turun. Dan dalam posisi ketika beliau sudah menjadi manusia besar, tokoh besar di masyarakat, maka tentu saja yang mencatat, yang memperhatikan itu lebih banyak. Beliau meninggal di hari ini, di bulan ini, di tanggal sekian. Siapa saja yang mengiringi, yang memakamkan jenazahnya, siapa yang memasukkan ke dalam kuburan, itu lebih banyak dicatat. Karena beliau sudah menjadi tokoh besar. Saat beliau lahir, yang punya perhatian hanya keluarga. Orang lain kan tidak tahu kalau beliau ini akan jadi calon Nabi. Apakah masyarakat Quraisy tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah calon Nabi ketika beliau dilahirkan? Tidak tahu. Masyarakat Quraisy tidak tahu ketika Nabi SAW dilahirkan akan jadi calon Nabi. Sehingga pamannya sendiri yaitu Abu Lahab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan karena dia calon Nabi, bukan karena beliau nanti jadi calon Nabi, tapi karena ini adalah cucu atau keponakan dari saudaranya yang sudah meninggal. Sehingga muncul rasa sayang. Bapaknya sudah mati. Kemudian lahir seorang anak lelaki. Itulah yang kemudian membuat Abu Lahab menjadi cinta kepada Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan. Bukan karena ini nanti akan jadi calon Nabi. Begitu jadi Nabi malah dimusuhi. Demikian pula keluarganya yang lain. Apakah kemudian masyarakat Quraisy yang menjadi musuh Rasulullah SAW tahu bahwa nanti ini Muhammad kecil nanti akan jadi Nabi? Tidak tahu. Mereka nggak tahu kalau ini nanti akan jadi calon Nabi. Baik. Berbeda ketika beliau meninggal dunia. Karena beliau sudah jadi tokoh besar, maka perhatian masyarakat kepada beliau jadi lebih besar. Ini adalah kematian seorang Nabi, sehingga harinya, tanggalnya, bulannya itu tercatat. Makanya sebagian ada yang memberikan kesimpulan peringatan Maulid di tanggal 12 Rabiul Awal itu lebih dekat ke arah mana? Lebih dekat kepada hari kelahiran ataukah peringatan hari kematian? Tayyib. Selanjutnya, catatan yang keberapa? Ke-8. Nah, jika kita mengaca kepada sejarah, praktek peringatan hari kelahiran ternyata lebih dekat kepada hari kematian, itu sudah terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga diperingatilah tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, hari kelahiran Nabi Isa. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa di saat Nabi Isa itu lahir, Maryam diberi oleh Allah makanan berupa apa? Rutop. Dan yang namanya kurma rutop itu tidak mungkin ada di musim dingin. Sementara akhir Desember itu puncak musim dingin di daerah Syam dan sekitarnya. Kurma kalau musim dingin, kembangnya itu belum muncul. Kurma baru mulai muncul kembangnya setelah berlalu musim dingin. Begitu awal musim gugur, semi, kembangnya muncul. Dan nanti panennya ketika di musim panas. Berarti dari peristiwa ini, maka kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu lebih dekat terjadi di mana? Di musim panas, bukan di musim dingin. Wallahu a'lam. Ya, meskipun kemudian
suasananya penuh diiringi dengan salju, ya. Terlahir Nabi Isa alaihissalam dengan suasana salju. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam diperintahkan oleh Allah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkanlah pokok pohon kurma itu, maka akan berguguran rutab. Akan berguguran rutaban janiyya, kurma-kurma rutab yang layak untuk dimakan. Maka bisa jadi peringatan itu lebih dekat kepada peringatan menurut mereka, ya, kematiannya daripada peringatan kelahirannya. Kemudian dalam prakteknya terkadang ada orang yang mengagungkan seorang nabi secara berlebihan, namun di saat yang sama dia mengubah ajaran Nabi. Jadi di satu sisi dia tampil di permukaan sebagai orang yang mengagungkan Nabi, di balik itu dia ngerusak ajaran Nabi. Apa ini, Pak? Orang yang bersikap kurang ajar kepada ajaran Nabi, tapi ngaku cinta Nabi. Coba bayangkan, ketika ada seorang anak yang dia mengklaim cinta bapak, tapi di saat yang sama wasiat bapak itu dihilangkan semua. Bapak dulu pernah berpesan kayak gini, berwasiat kayak gini, dihilangkan semua, tidak diberlakukan semuanya, tapi di muka umum dia mengaku cinta bapak. Berarti sebenarnya apa, Pak? Orang ini jahat kepada bapaknya. Karena dia mengaku, saya cinta bapak saya ini. Tapi di balik itu dia mengklaim cinta bapak, tapi di balik itu dia ngerusak wasiat yang disampaikan oleh bapak. Sekarang bayangkan, kalau ada orang di muka umum mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di belakang dia ngubah-ngubah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Detailnya bagaimana, Pak? Itu sensitif. Cuman ini bahan renungan gitu ini. Karena hakikat dari mencintai Rasul adalah melestarikan ajarannya. Bukan sebatas mengklaim mengaku cinta, tapi di balik itu dia membuat ajaran yang merusak ajaran Rasulullah SAW. Seperti kultus kepada beliau, termasuk diantaranya adalah meyakini khurafat-khurafat, kemudian menyebarkan khurafat itu di masyarakat. Cara zikirnya diganti, aneka amalannya ditambah-tambahi. Lebih dekat mana terhadap memuliakan Rasulullah SAW? Melestarikan ajaran beliau dan bentuk pengakuan cinta kepada beliau tidak dinyatakan dengan cara seperti ini? Ataukah mengatakan cinta kepada beliau, tapi di saat yang sama dia ngerusak dan menambah-nambahi ajaran beliau? Dan sejarah sudah membuktikan itu. Ada orang di muka umum mengaku cinta kepada Ali, Hasan, dan Husain, tapi di balik itu dia membuat kesesatan di tengah masyarakat dengan menyebarkan ajaran Syiah. Apa itu, Pak? Dan itulah yang seharusnya kita hindari terjadi pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham ya, Pak, ya? Jadi Nabi SAW mengatakan, sayakunu fi Thaqif kadzabun wa mubir. Dari Bani Thaqif akan ada dua manusia, yang satu kadzab, yang satu mubir. Kadzab artinya pendusta besar, mubir artinya perusak besar. Mubir yang perusak besar itu adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sedangkan kadzab adalah Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi. Dan dua ini bertentangan. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, apa gelarnya? Sang pembantai, ya, pembunuh. Dia banyak membunuh kaum muslimin dan ulama, sebagaimana dalam sejarah yang sering kita baca. Sedangkan Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, inilah orang
yang mengajak masyarakat untuk mengkultuskan Husain, di depan umum dia menyatakan ngaku membela Husain, ngaku sebagai orang yang harus membela Husain, tapi di belakang dia menyebarkan ajaran kedustaan terhadap Husain. Jadi mengambil perasaan masyarakat, kita harus membela Ahlul Bait, kita harus mencintai Ahlul Bait dan seterusnya. Tapi di belakang dia membuat banyak sekali hadis dusta yang berisi tentang keutamaan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu seperti ini, seperti ini, dan itulah pondasi ajaran Syiah. Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, yang itu sudah pernah diisyaratkan oleh Nabi SAW, sayakunu fi Tsaqif kadzabun wa mubir, akan ada di tengah Bani Tsaqif seorang pendusta dan seorang perusak. Yang pendusta Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi, yang perusak adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Nah, maka jika ada orang di depan umum dia mengaku cinta Rasul, mengagungkan Rasul, tapi di belakang dia ngerusak ajaran Rasul, ini penjahat yang sebenarnya. Di depan bisa jadi dia misalnya ngaku NKRI, tapi di balik itu dia ngerusak undang-undang negara misalnya ya. Di depan dia ngaku anti korupsi, di balik itu ternyata dia maling yang sebenarnya. Di depan dia ngaku sebagai pahlawan, ternyata di balik itu dia ngerongrong persatuan sama. Dan itu adalah penjahat yang sebenarnya. Kita mewaspadai orang semacam ini, dan kita mewaspadai sikap semacam ini. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira ada yang sensitif enggak? Aman ya? Jadi yang saya sampaikan hanya bahan renungan. Mari kita renungkan kan gitu ya. Menurut Anda itu bagaimana? Saya cinta Rasulullah SAW, Bapak Ibu juga mencintai Rasulullah SAW. Anda mencintai Rasulullah SAW. Sekarang kita sedang membahas apakah Maulid Nabi SAW itu bagian dari mencintai Rasulullah SAW ataukah tidak. Kita hanya memberikan poin-poin sebagai renungan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Sebelumnya mohon untuk bisa diedarkan kotak infaknya, sebagaimana pekan yang lalu infak yang kita kumpulkan di Rabu pagi ini akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur. Silakan. Kotak infak ada berapa? Banyak. Oh, baik. Kemudian diumumkan kepada jamaah sekalian bahwa Masjid Al-Hidayah Purwosari meliburkan semua kajiannya mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2022. Sekali lagi, kami umumkan bahwa Masjid Al-Hidayah Purwosari meliburkan semua kajiannya bukan sholatnya, kajiannya mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Desember dalam rangka untuk mensukseskan hajatan dari Presiden Republik Indonesia Jokowi ya di awal bulan Desember. Khusus untuk kajian Rabu pagi tanggal 7 pekan depan tetap akan diselenggarakan. Dan kali ini spesial diselenggarakan di Kebun Dahar sebelah utara UII Jalan Kaliurang. Nanti insya Allah akan kita share lokasinya. Cuma perbedaannya dimulai jam 9 karena perlu persiapan makan ya, disiapkan makan untuk semua jamaah yang hadir berapapun itu. Ingat, untuk Rabu pagi pekan depan kajian diselenggarakan di Kebun Dahar. Kalau nggak salah lokasinya Degolan atau apa itu namanya? Ya, dekat UI. Degolan ya. Utara Degolan, UI ya. Utara UI. Kampus terpadu. Jalan Kaliurang kilometer 14. Silakan untuk hadir di sana. Jamnya mundur 1 jam, mulai jam 9 pagi. Karena untuk persiapan macam-macam dan harus menempuh ke utara yang lebih jauh. Nih. Baik, mohon untuk dicatat. Untuk yang tanggal 14, tunggu pengumuman.
Ya, barangkali ada jamaah yang mengundang di mana gitu ya. Nanti bisa kita bahas. Baik, kita ada pertanyaan dari pemirsa NB Channel. Yang pertama, Ustadz, apakah benar ketika Rasulullah SAW dilahirkan terlihat cahaya? Jadi ketika Rasulullah SAW lahir sudah terlihat istimewa dan ibunya tidak merasakan sakit ketika melahirkan. Nah, apakah benar bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan terlihat cahaya dan ibunya tidak merasakan sakit ketika dilahirkan? Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa luar biasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Meskipun saya sendiri tidak tahu nilai kebenarannya, tapi itu bagian dari kisah yang ma'ruf yang disebutkan oleh para penulis sirah nabawiyah. Lalu sikap yang tepat bagaimana? Ya, kalaupun itu benar tidak mungkin kita tolak, dan kalaupun itu tidak benar kita juga nggak punya bukti apakah betul itu tidak benar. Pada prinsipnya sebatas diceritakan, selama itu tidak memberikan pengaruh terhadap masalah akidah maupun terhadap hal hukum, tidak masalah. Karena tidak ada pengaruhnya dari sisi hukum maupun akidah. Tapi itu kan sudah menunjukkan luar biasa. Tidak perlu seperti itu. Beliau jadi nabi itu sudah luar biasa. Beliau hadir sebagai nabi itu sudah hal yang luar biasa. Meskipun tidak ada mukaddimahnya. Andai kan begini, Nabi Muhammad SAW dilahirkan biasa-biasa saja. Nggak ada satu yang istimewa. Terus beliau jadi nabi. Apakah kemudian kita tolak beliau jadi nabi gara-gara proses kelahirannya pakai sesar misalnya? Nggak normal. Apakah kita tolak beliau jadi nabi gara-gara lahirannya biasa-biasa saja, tidak ada tanda apapun? Tidak demikian. Maka kita terima beliau jadi nabi bukan disebabkan karena hal besar yang kita lihat, tapi karena kita meyakini bahwa wahyu Allah yang turun kepada beliau adalah sebuah kebenaran, dan Al-Quran yang beliau miliki adalah sebuah kebenaran. Makanya coba kita lihat Salman Al-Farisi pada waktu beliau sebelum masuk Islam itu kan membuktikan apakah benar Muhammad itu sebagai nabi. 3 bukti yang dilakukan oleh Salman apa saja, Pak? Beliau tidak makan sedekah. Yang kedua, beliau makan hadiah, mau menerima hadiah. Beliau tidak menerima sedekah. Yang kedua, beliau menerima hadiah. Yang ketiga, ada khatam nubuwah di punggungnya. Pembuktian pertama dan kedua dilakukan oleh Salman. Datang kepada beliau, ya Rasulullah, ini sedekah untuk Anda. Oleh Nabi SAW dikasihkan ke sahabat. Pembuktian yang kedua, beliau datang lagi, ya Rasulullah, ini hadiah untuk Anda. Beliau makan bersama para sahabat. Tinggal satu lagi. Nabi SAW mendekat ke Salman pada pertemuan yang ketiga. Salman mendekat kepada Nabi SAW pada pertemuan yang ketiga. Dan Nabi SAW tahu orang ini pengen membuktikan betul nggak di pundaknya itu ada khatam nubuwah. Khatam nubuwah itu apa, Pak? Daging tumbuh. Daging tumbuh seukuran telur puyuh yang ada di punggung Rasulullah SAW. Kemudian dibukakan oleh Rasulullah SAW kain yang menutupi pundak beliau. Jadi beliau kan pakai baju seperti orang ikhram. Dibukakan, Salman merangkul beliau, bisa menjumpai dan mendapatkan khatam nubuwah. Lalu Salman masuk Islam. Jadi pembuktiannya tidak melihat cahaya di wajah beliau atau melihat sinar di tangan beliau, tidak. Dulu pembuktian pada nabi-nabi sebelumnya ada yang seperti itu. Seperti Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Saat Musa di hadapan Fir'aun mengatakan, aku telah menjadi seorang nabi. Fir'aun mengatakan, kamu ini siapa? Bohong. Lalu Musa mengatakan, awalau ji'tuka bi ayatin mubin. Bagaimana kalau aku tunjukkan kepadamu tanda yang jelas? Kemudian tongkatnya berubah jadi ular. Lalu tangan beliau keluar cahaya. Dan aneka tanda-tanda yang lainnya.
Tapi Fir'aun tetap nggak mau beriman. Fir'aun tetap tidak mau beriman. Padahal itu sudah cetok-cetok ya. Jelas sekali tanda itu ditampakkan di hadapan Fir'aun. Oleh karena itu, cara berpikir kita untuk mengimani Nabi itu tidak harus melihat tanda besar. Berupa misalnya, saya membuktikan kebenaran Quran. Waktu saya buka Quran itu keluar cahaya. Itu yang film, Pak. Jenengan buka mushaf, keluar cahaya nggak, Pak? Hah? Bleduk misalnya. Suwer atau dibuka. Pertama kali saya buka mushaf, bleduknya mubal-mubal. Lah, setahun Al-Quran setahun nggak dibuka. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tayyib. Jadi bukan karena tanda besar yang kita mengimani beliau, tapi karena ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Berikutnya Ustaz, apakah termasuk judi mengikuti kuis tebak skor pertandingan sepak bola yang mensyaratkan follow akun sosmed penyelenggara? tebak skor, setelah itu apa? Follow akun, terus bayar nggak? Nggak. Kalau nggak bayar, nggak masalah. Dan menebak untuk perkara yang gaib selama tidak bayar, nggak masalah. Artinya itu tidak termasuk taruhan. Dan yang dimaksud menebak perkara gaib itu bukan untuk meyakini ya, tapi untuk menentukan siapa kira-kira yang nanti akan jadi pemenang. Misalnya seperti kejadian yang dialami oleh Abu Bakar bersama temannya Quraisy. Terjadilah perang antara Romawi dan Persia. Siapa yang nanti menang? Taruhan antara Abu Bakar dengan orang Quraisy. Tapi posisi ini karena masalah ketegangan agama. Abu Bakar setelah mendengarkan firman Allah di surat Ar-Rum, "Ghulibatir Rum wa fi adnal ardi sayaglibun fi bid'i sinin." Rum dikalahkan dan nanti dia akan menang dalam waktu fi bid'i sinin, di beberapa tahun. Bid' itu angka antara 3 sampai 9. Dan waktu Abu Bakar pasang taruhan itu 5 tahun. Lalu diminta oleh Nabi SAW tambah 10 tahun, pasti Rum menang. Karena firman Allah fi bid'i sinin, pastinya tahun keberapa wallahu alam. Yang jelas tidak lebih dari 10, karena antara 3 sampai 9. Sehingga pasang yang lebih jauh 10 tahun. Abu Bakar menang. Nah, menebak di situ bukan menebak untuk memastikan besok pasti akan terjadi kayak gini. Itu karena manusia tidak mungkin bisa. Karena itu bagian yang gaib. Maka yang dimaksud menebak di sini adalah untuk menentukan siapa yang menang. Contoh yang lain, kadang Nabi SAW mengatakan, kalau yang datang ini fulan, maka seperti ini. Kalau yang datang fulan, seperti ini. Dan kadang sahabat melakukan seperti itu. Sehingga ini tidak masuk dalam kategori meramal, tapi ini undian dikaitkan dengan perkara yang gaib. Undian tapi digantungkan dengan sesuatu yang gaib. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, istri keguguran di usia kandungan sekitar 10 pekan. Dokter mengatakan bahwa itu termasuk nifas, sehingga istri tidak sholat. Namun beberapa waktu berlalu, membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa sebelum 4 bulan belum ditiupkan ruh. Berapa Bagaimana tadi? dengan 10 sholat bulan. yang telah tertinggal 10 bulan ya? 10 pekan? 10 pekan? Ya. 2 bulan. 10 pekan ya? 10 pekan itu berapa bulan? 2 bulanan. 2 bulan. Bagaimana sholat yang telah ditinggalkan? Apakah perlu diqadha? Baik. Kalau saya menggunakan pendekatan mazhab Hambali. Jadi dalam mazhab Hambali itu begini ya. Bedakan hukum yang berkaitan dengan status anak dan hukum yang berkaitan dengan status ibu. Kalau hukum yang berkaitan dengan status anak, apakah anak yang keguguran ini terhitung sebagai manusia yang nanti dimandikan,
dikafani, disolati sebagaimana manusia utuh. Ini batasannya adalah sudah ada roh atau tidak. Kalau sudah ada roh, dihukumi manusia. Sehingga dia dimandikan, dikafani, disolati, tidak disolati boleh. Boleh disolati, boleh tidak disolati. Karena anak yang meninggal itu boleh disolati dan boleh tidak disolati. Baik. Ini jika meninggalnya kapan? 40, sudah 4 bulan. Sudah ditiupkan roh. Yang kedua, batasan yang berlaku untuk ibu. Pasca keguguran itu darahnya terhitung nifas ataukah terhitung istihadah? Kalau dalam mazhab Hambali, batasannya bukan ruhnya, tapi batasannya adalah apakah sudah berbentuk atau tidak. Kalau dia sudah berbentuk, maka kalau sudah berbentuk manusia, ada kepala, ada tangan, ada kaki, berbentuk manusia kecil. Jadi keluar seperti boneka kecil, menungso tapi kecil sekali. Maka dia ketika sudah mengeluarkan itu, darah yang keluar dihukumi nifas, meskipun belum berusia 4 bulan. Belum berusia 120 hari. Tapi kalau yang keluar nggak berbentuk manusia, ya mong gumpalan, yang nggak jelas, tangan raono, sikil raono, gumpalan kayak daging keluar, maka darah yang keluar tidak dihukumi sebagai nifas. Itu batasan yang diberikan oleh mazhab Hambali. Lalu untuk batas usianya antara 80 sampai 120. Nah, antara 80 hari sampai 120 hari itulah batas kritis. Jika keguguran di usia itu terhitung sebagai nifas ataukah tidak, acuannya adalah lihat bayinya. Kalau bayinya berbentuk manusia, maka nifas. Kalau bayinya tidak berbentuk, janinnya tidak berbentuk, maka tidak terhitung nifas. Paham insyaallah ya? Kalau sebelum 80, pastikan belum nifas. Sehingga kalau di sini 70 minggu berarti 70 hari. 10 minggu berarti 70 hari. Berarti bisa dipastikan belum nifas. Selanjutnya sholat yang ditinggalkan bagaimana? Sholat yang ditinggalkan silahkan diqadha sesuai dengan jumlah sholat yang ditinggalkan. Waktu qadhanya setelah mendengarkan jawaban ini. Jadi begitu Anda dapat, langsung bersuci. Berapa kali sholat yang ditinggalkan? Subuh, duhur, asar, berapa hari? 5 hari. Ya sudah, terus itu dikerjakan ya, sampai selesai. Karena qadha itu dilaksanakan tepat di waktu setelah tahu. Sebagaimana qadha orang yang ketiduran dilaksanakan tepat di waktu ketika dia bangun. Subuh ketiduran, bangun jam 7. Sholatnya kapan? Jangan nunggu subuh besok. Subuh besok Pak, subuh 2 kali ya, jangan. Begitu bangun, bersuci, terus sholat subuh. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.